Baiklah, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya menjadi MC seorang program director yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini pertama kali saya berdiri di sini. Terima kasih untuk waktunya. Pada maaf, saya nanti kalau tidak salah. Bagaimana ini? Sudah siap Bapak-Bapak? Untuk Siap. di malam hari ini? Siap. Semangat pagi? Yes. Semangat pagi? Yes. Semangat pagi? Yes. Rasa? Luar Sama semua? Untuk malam hari ini ada materi yang sangat luar biasa penting ya bagi distributor, tentunya distributor yang memang semangat atau yang memang mau menjalankan bisnis NASA dengan benar. Karena pelajaran ini bekerja dengan vital sign itu untuk bisa untuk menjadi tolak ukur bagaimana seorang distributor itu menjalankan bisnis NASA ini. Untuk itu, apakah Anda sudah siap menerima materi untuk malam hari ini? Siap. Siap? Siap. Beri tepuk tangan buat beliaunya Bapak Insinyur Adi Nugroho, Keren Driver Director. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat beliau. Bagaimana Mas Ahyadi rasanya? Luar biasa. Ya, nanti kalau ingin menjadi jago di bidang public speaking, Anda bisa ikut pelatihan namanya Public Speaking Skill Training PSS ya. Paling dekat nanti bulan Maret, lalu bulan Oktober. Jadi setahun hanya 2 kali. Pastikan Anda nanti ikut supaya Anda menjadi seorang public speaker yang hebat. Ya, jadi tidak sementara dalam hidup. Karena bicara di depan umum itu ternyata bagi orang-orang tertentu sangat menakutkan. Nomor 2 setelah kematian. Betul? Kalau sudah mau disuruh ngomong, sudah mau jatahnya itu mau terima giliran, mau udah disiapin, dihafalin sampai titik komanya, sampai depan blank semua itu. Ngomong apa ini ya? Makanya. Tapi ngomongnya juga repot. Iya. Nah itu jadi sangat menakutkan. Maka memang ini sebetulnya kalau dilatih, kemudian menguasai materi dan sebagainya, sebetulnya menyenangkan bicara di depan umum. Dan salah satu poin untuk bisa sukses, poin ke-9 yaitu harus bisa public speaking skill, betul? Ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai materi kita, ya. Kita akan berbicara mengenai vital sign, ya. Jadi kalau bekerja kita harus bekerja dengan vital sign. Vital sign ini mempunyai arti vital itu sebetulnya kehidupan, hidup. Ya. Sign itu tanda. Jadi vital sign ini adalah tanda-tanda kehidupan. Ya. Nah, jadi vital sign itu adalah kalau nanti di bisnis NASA itu adalah parameter bisnisnya. Apakah bisnis NASA Anda ini ada tanda-tanda kehidupannya enggak? Artinya jalan apa enggak bisnis Anda? Ya, apakah bisnis NASA Anda ini ada tren kedepannya itu berkembang dengan pesat atau tidak? Nah, itu bisa kita lihat dari vital sign-nya ini. Jadi vital sign itu ditampilkan dalam bentuk angka, dan angka-angka ini bukan teori, tetapi berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah berhasil di bisnis NASA ini, terutama mereka yang sudah crown diamond, ya, serta perhitungan untuk mengukur kestabilan bisnis NASA Anda. Itu vital sign. Jadi vital sign itu ditampilkan dalam bentuk angka. Dan angka ini berdasarkan pengalaman mereka-mereka yang sudah menjalankan bisnis NASA dan terbukti berhasil. Sehingga
Kalau Anda dalam menjalankan bisnis NASA ini, vital sign-nya sesuai dengan apa yang dialami upline kita yang terdahulu, ya, itu berarti Anda bekerja sesuai vital sign. Kemungkinan bisnis NASA Anda berkembang pesat ke depannya, ya. Itu intinya, Bapak Ibu. Baik. Nah, vital sign atau parameter bisnis ini tidak sama dengan syarat peringkat seperti yang ada di marketing plan, yang di starter kit. Berbeda, ya, berbeda. Syarat dengan vital sign dengan syarat peringkat itu berbeda, ya. Baik, sebelum saya bicara tentang vital sign, saya ingin kembali ke prinsip dasar sebuah bisnis. Bisnis itu prinsipnya adalah jualan. Betul ya? Tanpa jualan tidak ada omset, maka bukan bisnis. Ya. Nah, untuk bisa punya omset, Anda bisa jualan, maka Anda harus melakukan yang namanya apa Bapak Ibu? Penawaran. Ya, penawaran. Sebagus apapun produk Anda, sehebat apapun produk Anda, kalau Anda tidak melakukan penawaran, tidak ada orang tahu tentang produk Anda, maka sudah pasti produk Anda tidak akan laku. Kalau produk Anda tidak laku, tidak ada omset, maka tidak ada profit, tidak ada keuntungan. Bukan bisnis namanya, betul. Sebaliknya, sejelek apapun produk Anda, ya, sejelek apapun produk Anda, kalau Anda melakukan penawaran, ya, dengan penawaran yang luar biasa powerful, sejelek apapun barang Anda, tetap ada yang laku terjual. Betul enggak? Meskipun tidak repeat order. Sekali beli langsung kapok itu karena jelek. Setelah minum kok malah badannya lemes mules gitu tak? Atau begitu jualan kosmetik begitu pakai langsung mukanya tambah jelek misalnya. Ya, dia beli tapi besok suruh ngulang lagi enggak mau beli. Betul enggak? Ya. Jadi sejelek apapun barang Anda, produk Anda, kalau Anda melakukan penawaran pasti ada yang terjual. Nah, idealnya barang Anda bagus, barang Anda berkualitas, dan Anda melakukan penawaran yang powerful. Nah, ini akan menciptakan omset yang endingnya menciptakan profit. Ya. Nah, makanya Anda harus belajar, kita harus belajar yang namanya ilmu penawaran. Ternyata ilmu penawaran itu luar biasa. Ya, luar biasa, banyak Anda bisa pelajari. Ya, kalau di NASA itu ada master seller, ada basic seller, ya. Itu pelajaran bagaimana Anda melakukan penawaran, ya. Nah, Anda harus belajar tentang ilmu penawaran. Di antara teman-teman ada yang pernah membaca bukunya Tung Desem Waringin yang berjudul Marketing Revolution? Ada? Pernah ya? Bagi yang belum, nanti tolong cari di toko buku, ya. Terserah di toko buku mana, ya. Atau Anda bisa cari di Google atau cari di YouTube, ya. Marketing Revolution by Tung Desem Waringin. Itu akan keluar semua. Nah, di sana banyak ilmu-ilmu tentang penawaran. Pengen tahu salah satunya, cuplikannya? Ya, salah satu ilmu penawaran. Contoh, ada dua orang penjual, ya, menjual sebuah baju misalnya. Harganya 100.000, jualnya 200.000, untung berapa? 100 ya. Nah, dua orang ini, yang pertama, dia menjual dengan teknik begini. Kami jual baju harga 200.000. Ya. Dalam promosi ini, hari ini Anda bisa beli baju kami kasih diskon 50%. Sehingga harganya berapa? 100.000. 100.000 dia sudah untung sebetulnya, ya tak? Nah, tapi dia memakai strategi diskon 50%. Harganya 100, dia sudah untung. Nah, kemudian orang yang kedua, dia juga menjual baju seharga 200.
tapi tidak memakai cara diskon. Caranya adalah siapa membeli baju kami seharga 200.000 di hari promosi ini, Anda beli 1 mendapatkan 2, atau beli 1 dapat bonus 1. Ya, harganya berapa jadinya? Tetap 100.000, ya, tetapi omsetnya beda enggak? Banyak yang mana? Banyak orang yang kedua. Karena yang pertama dengan sistem diskon, dia kalau laku hanya 1. Tapi orang yang kedua ini sekali laku 2 yang laku, betul. Nah, di sini disimpulkan antara diskon dengan hadiah lebih powerful yang mana? Lebih powerful yang hadiah. Itu contoh ilmu penawaran. Ya. Kemudian ada time bonded-nya, ya toh? Promosi hanya 1 hari ini. Wah, jadi tidak memikirkan besok. Oh, ada yang lebih gila, hanya 15 menit saja. Silakan Anda beli 15 menit ini. Saya kasih 2. Beli 1 dapat 2. Tapi hanya 15 menit mulai dari sekarang. Wah, itu tingkat closing-nya tinggi. Ya, mereka akan segera take action, betul enggak? Betul ya? Nah, itu. Kemudian ada cara lain, ya. Misalnya bundling. Pernah dengar bundling? Anda menjual produk, ya, NASA, tapi dengan teknik bundling, ya. Meskipun ini masih pro kontra, tapi ilmu murninya ada, ya. Ilmu murninya ada. Jadi begini. Harga Rosvi berapa, Bapak Ibu? Harga konsumennya 200 ya. Harga distributornya berapa? 125. Anda untung berapa? 75.000 ya. Nah, kalau jual di bawah 200, Anda kena pasal, gitu. Nah, diperingatkan oleh perusahaan, kalau ketahuan nanti dapat surat cinta. Nah, sampai 3 kali kok tetap tidak menanggapi, nah, diputus cintanya. Ya. Nah, tapi ada cara, ya, yang namanya bundling. Anda bisa jadi jual Rosvi seharga 500.000 dan Anda tetap laris, lebih laris dibandingkan yang jual 200. Nah, ada caranya. Caranya salah satunya adalah dengan bundling, dengan garansi, dengan tambahan promosi apa terserah Anda. Nah, bundling itu misalnya siapa mau beli Rosvi kami harga 500.000. Tapi kalau membeli produk Rosvi kami akan mendapatkan yang pertama. Yang pertama Anda akan mendapatkan payung seharga 150.000. Payungnya cantik, ya. Tetapi payung ini memang di luaran 150.000, tapi kalau Anda beli langsung pabriknya, itu harganya cuma 35.000. Nah, cuman kalau Anda beli ke pabrik tidak bisa eceran. Tidak bisa Anda beli 1 kok langsung pabrik diketawain. Anda mesti ada kuota, ada minimal order. Misalnya pabrik hanya harga 35.000 hanya dengan jumlah minimal 1.000. Nah, kalau harga 35 Anda harus beli 1.000, uangnya berapa? 35 juta. Betul? Berat? Berat. Waduh, banyak Mas Ardi. Ya, oke. Kalau terlalu berat bisa patungan dengan downline-downline. Anda kumpulkan downline-downline Anda 100 orang misalnya. Boleh? Boleh. 100 orang, ya, mari kita beli payung 1.000, berarti masing-masing dapat 10, betul enggak? Nah, dapat 10. 35 juta dibagi 100 ketemunya 350.000. Murah apa murah? Lebih terjangkau kan? Nah, dengan modal 350, Anda sudah punya 10 payung. Nah, kalau Anda modalnya 700, 20 payung, terserah. Pokoknya 1.000 harganya 35. Nah, ya, jadi caranya kolaborasi dengan teman-teman. Coba, beli Rosvi harga 500 dapat payung cantik seharga 150.000. Betul-betul cantik. Ada logonya Rosvi, warnanya merah, besar, eksklusif, ya, 35.000. Nah, selain itu, selain Rosvi, Anda akan mendapatkan buku kanker serviks seharga 125.000 lagi. Padahal harga dari penerbit 40.000. Tapi ya enggak mungkin Anda beli langsung penerbit cuma 1 biji, ya tak? Anda mungkin juga kena kuota misalnya 1.000.
Nah, itu Anda butuh 40 juta, patungan lagi 100 orang, 400.000, Anda sudah mendapatkan buku kanker serviks. Tapi coba dengan 2 hadiah saja nilainya sudah 300.000, betul enggak? Anda akan mendapatkan yang ketiga pelayanan konsultasi 24 jam. Wah, padahal memang Roswi menyediakan konsultasi 24 jam gitu. Seolah-olah Anda yang menyediakan gitu. Ya, ada nilai tambah. Betul enggak? Coba Anda bayangkan tadi. Modalnya 35 dan 40, payung dan buku kanker serviks hanya 75. Tapi kesannya Anda sudah memberikan 300.000 rupiah. Masih ada konsultasi gratis lagi. Betul enggak? Mungkin ada tambahan lain, entah itu MOOC, entah itu apa, terserah Anda. Tapi sebetulnya modal Anda paling hanya 150.000, tapi kesannya Roswi Anda jauh lebih murah dibandingkan orang lain. Itu tekniknya, itu namanya bundling. Dan ilmu marketing ada. Di bukunya Tung Desem Waringin, Marketing Revolution, ada Bapak Ibu. Ya, jadi ini ilmu penawaran. Lalu dalam ilmu penawaran supaya Anda mempunyai tingkat closing tinggi, ya saya pernah membaca buku dan pernah diskusi dengan orang-orang hebat di bidang marketing atau bidang penawaran. Kalau Anda ingin menjual dengan tingkat closing tinggi, Anda harus mempunyai pribadi yang menyenangkan. Saya selalu menyampaikan ini berulang-ulang supaya Anda masuk. Betul ya? Pribadi yang menyenangkan. Target sudah jelas. Oh, ini orang kaya, ini punya duit dan sebagainya. Wong mau jualan kan yang dicari yang punya duit ya toh? Nah, kalau nggak punya duit cuma tertarik doang nggak beli kan ya bisa jadi dia cerita ke orang lain ya toh, bisa. Cuman kelamaan. Kalau Anda targetnya orang kaya, tertarik langsung closing, betul? Nah, makanya jadilah pribadi yang menyenangkan bagi target pasar itu. Orang yang kaya tadi, ya toh? Pribadi menyenangkan itu adalah pribadi yang pertama lebih suka mendengar daripada bicara. Coba kalau Anda bicara didengarkan senang apa enggak? Senang kan? Tapi yang mendengar senep. Betul enggak? Didengar tuh senang. Wah, dia akan semakin berbusa-busa ceritanya karena didengarkan, apalagi direspon. Ya, diapresiasi. Jadi mendengarkan, kemudian apresiasi. Memang mendengar itu menyebalkan. Tapi kalau Anda berani bertahan dengan kesebalan ini, Anda adalah menjadi pribadi yang menyenangkan buat orang lain, terutama buat yang mendengarkan. Ya, nah, tidak hanya cukup mendengarkan, tapi Anda juga mengapresiasi. Wow, luar biasa loh. Bapak ini orang hebat loh. Jarang saya menemukan pribadi yang sehebat Bapak ini. Terus gimana Pak ceritanya? Kelanjutannya gimana? Kira-kira gimana? Sudah dipuji, didengarkan, direspon. Seperti terbang dia. Semakin banyak cerita, betul enggak? Dia akan senang sekali dengan Anda. Anda menjadi pribadi yang menyenangkan buat beliau. Ya, kan? Didengarkan, diapresiasi, dipuji. Ya, kan? Kemudian berusahalah cari apa yang menjadi hobi dan kesenangan target market Anda. Oh, Bapak ini ternyata hobinya mancing misalnya. Ya, Anda bisa bicara tentang mancing. Bapak hobinya apa Pak? Mancing Mas. Bikin hobi kita sama seolah-olah. Wah, sama Pak. Kok bisa kebetulan sama ya hobi kita Pak? Saya juga mancing. Cuman kalau saya ini mancingnya kan karena ya nggak punya modal Pak. Mancingnya paling di pinggir sungai, berangkat sama teman-teman ya toh. Ya kalau Bapak gimana? Mancingnya di mana Pak? Wah, kalau saya mancingnya semua Mas, di danau, di sungai, di laut, pakai kapal ke tengah lautan yang agak dalam. Kuahnya, dia akan cerita tentang hobinya mancing. Betul-betul. Anda dengarkan, Anda respon, Anda puji dan sebagainya. Nah, suatu saat Anda pergi ke toko pancing. Cari umpan terupdate hari ini. Wah, yang paling canggih. Wah, nanti tukang pancing, toko pancingnya akan, wah ini yang umpan paling terkini Mas. Baru datang hari ini. Belum ada di toko lain. Wah, gitu kan? Apa itu? Ini umpannya itu seperti ikan hidup. Udang kecil tapi ketika masuk kita tarik itu seperti umpannya gerak itu.
Wah, itu ikan senang sekali, pasti akan langsung dilahap. Jadi begitu plung masuk air langsung dapat. Wah, gitu kan. Berapa harganya? Wah, ini agak mahal, Mas. 500.000. Mikir, oh ya beli, saya beli 500.000. Anda beli, kemudian Anda cari orang kaya tadi. Permisi Pak, wah gimana kabarnya Pak? Enggak mancing Pak? Oh besok saya mancing. Wah luar biasa Pak. Saya sowan Bapak mau cerita tentang teknologi umpan yang tercanggih hari ini. Dia udah, apa itu Mas? Ya kan? Nah ini Pak, punya waktu enggak Bapak? Oh punya, kalau soal mancing saya selalu punya waktu. Itu kan, karena memang hobi kan. Mulai dikeluarkan lah, ini umpan tercanggih Bapak, yang terupdate hari ini dan belum banyak toko yang menjual. Loh gimana nih? Nah ini coba saya keluarkan, saya buka. Nah ini Pak, coba kita pasang ke umpan ya, umpan dipasang ke pancingnya, kita masukkan ke air, Bapak tarik. Ini contoh di akuarium Bapak itu ya, saya masukkan. Nah seperti udang kecil yang hidup, ikan langsung menyambar. Wah, baru kali ini saya lihat umpan secanggih ini. Menarik ini Mas. Harganya berapa ini? Ya kalau masih baru biasanya cukup mahal Pak. Ya ini, tapi saya nggak mau ngomong soal harganya karena ini mau saya berikan untuk Bapak. Oh jangan Mas, saya beli. Oh enggak, gratis untuk Bapak. Karena saya merasa bersyukur ketemu orang hebat seperti Bapak. Kebetulan hobinya sama Pak. Kira-kira kalau seperti itu, Anda menjadi pribadi yang super menyenangkan enggak buat Anda? Anda mau ngomong lesitin, mau ngomong morskin, mau ngomong NASA, yes ini tak tuku kabeh. Tak beli semua. Betul enggak? Itu ilmu penawaran, Bapak Ibu. Jadi ternyata ilmu penawaran itu banyak sekali ilmunya. Dan kalau Anda menguasai ilmu penawaran, tingkat closing Anda tinggi. Penawaran itu harus sensasional. Namanya sensational offering. Penawaran yang sensasional. Kalau Anda jualan pupuk hanya pajang gambar Supernasa, ya mana ada orang mau beli, betul? Nah, kelihatan kalau Anda jualan, betul? Tapi coba kalau Anda pasang misalnya durian, itu Anda jongkok gini aja sudah di depan muka Anda duriannya itu, lebat sekali, ya toh? Jadi mungkin ada 15 butir sudah di depan muka Anda, belum yang di atas. Ketika Anda upload, orang sudah terkesima dulu dengan duriannya. Ih gila nih durian apa ini, ya toh? Dan capture-nya sederhana. Dengan Supernasa, durian bisa berbuah lebat di luar musim. Dan luar biasa lebatnya. Nah, itu kan menarik, betul enggak? Itu sensational offering. Ya, toh? Jadi tidak harus produk utamanya yang Anda tampilkan, tidak. Tetapi sesuatu yang membuat orang terperangah. Wah, habis itu apa toh ini? Dia cari informasi. Oh ternyata pupuk ini yang menyebabkan. Kan gitu. Nah, itu caranya jualan. Itu namanya ilmu penawaran. Jadi saya berharap mulai malam ini silahkan Anda belajar ilmu penawaran sedetil mungkin. Saya referensikan bukunya Tung Desem Waringin yang berjudul Marketing Revolution, itu Anda pelajari. Pengen tahu caranya menguasai buku? Saya dulu caranya menguasai buku seperti bukunya Pak Tung ini, saya ringkas. Kemudian saya tampilkan di PowerPoint, saya presentasikan 10 kali. Sudah jamin langsung khatam buku itu. Ya, dan saya tidak mau hanya sekedar presentasi, tak jadikan duit. Ya, caranya apa? Saya menjadi narasumber di beberapa kampus. Ya, toh? Ya, pernah di STTP Pertanian, pernah saya ngisi di Atmajaya, saya pernah ngisi di UNY. Materinya Pak Tung yang saya ringkas. Jadi saya belajar, saya khatam, dapat duit. Menarik? Yes. Ya. Jadi ilmu menguasai buku itu ringkas, ya toh, tampilkan dalam PowerPoint, presentasikan 10 kali. Anda akan menguasai buku itu. Sehingga kalau Anda sudah menguasai buku, ilmu penawaran itu sudah di otak Anda. Ketika Anda melakukan penawaran, itu otomatis dipandu oleh ini. Ini menjadi advisor, ini menjadi penasehat kita untuk caranya melakukan penawaran.
Itulah gunanya ilmu. Ya, nanti akan muncul yang namanya feeling of marketing. Nah, sense of marketingnya itu akan jalan. Gitu. Tanpa ada yang memberitahu, otomatis Anda akan melakukan cara-cara strategik, cara-cara yang brilian dalam ilmu penawaran. Kalau Anda menguasai ilmu penawaran, maka belajar, Bapak Ibu. Tidak ada kata lain. Dan itu manfaatnya tidak hanya di NASA, dalam bisnis Anda apapun itu ada manfaatnya. Karena saya dulu pernah belajar ini langsung ke Patung, ke hotel namanya Aston, ya. Waktu itu saya bayar 15 juta. 4 hari 3 malam. Saya bayar karena saya ingin pinter, ya. Dan ternyata ilmunya luar biasa dan terbukti, ya. Terbukti, artinya usaha saya, bisnis saya bisa running, jalan, dan Anda tidak usah saya banyak cerita, Anda bisa lihat sendirilah. Ya, karena tidak perlu bicara, biarkan bukti yang bicara. Ya, jadi ilmu penawaran, Bapak Ibu. Kemudian, kalau Anda sudah menguasai ilmu penawaran, yang membuat omset Anda besar, itu adalah jumlah orang yang Anda tawari. Betul? Ilmu penawaran Anda sudah dahsyat, powerful, tapi yang ditawari cuma 1 orang. Nah, begitu 1 orang nggak punya duit, langsung gedek ini. Bagus dong, bagus. Kok nggak beli? Nggak punya duit. Selesai. Betul enggak? Nah, karena kenapa nggak ada omset? Karena yang Anda tawari cuma 1 orang. Beda kalau yang Anda tawari 10 orang. 8 orang geleng kepala, 2 orang begini, omset, betul? 20% closing, artinya 2 orang saja. Itu. Beda cerita kalau yang Anda tawari 1000 orang. Ya, 1000 orang, 20%-nya berapa? 200 orang. 200 orang beli Morgan semua gimana? Ganteng. Kalau 200 orang beli Kristalik semua gimana? Nah, 100.000 kalikan 200, 20 JT. Wah, menarik, 20 juta. 20 juta guys. Biar kelihatan anak muda gitu. Oh, sakit loro ya. Betul lah, betul. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi jumlah orang yang ditawari. Beda lagi kalau yang Anda tawari 10.000 orang. Bisa? Bisa. 100.000 orang? Bisa. Bahkan 1 juta orang pun bisa. Coba. Kalau 1 juta orang Anda tawari dalam waktu yang bersamaan, 1% saja, yes. Artinya ada berapa orang? 10.000. Betul? 10.000, ya, karena 1%. 10.000, yes. Ya, yang 990.000, no, tidak masalah. 10.000, yes. Kalau beli Kristalik semua, berapa harganya? Berapa duitnya? 100 JT? Hah? 1 M ya? 100.000 kalikan? Nah ini kalau sudah tua gini nih. Ya benar, 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar guys. Menarik kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi selain ilmu penawaran, berapa orang yang Anda tawari? Ini mempengaruhi omset Anda, betul? Nah, kemudian yang berikutnya, sebetulnya di sebelahnya ini ya, selain jumlah orang yang Anda tawari, target pasarnya sesuai dengan apa enggak dengan produk yang Anda jual. Kalau targetnya itu sesuai, yang manggut-manggut ini banyak. Tapi kalau enggak sesuai, banyak gelengnya. Anda bawa Morskin, yang Anda datangi petani ketela. Sudah enggak urusan dengan kulit, mau hitam terserah. Nah ini namanya salah market Anda. Yang enggak akan laku sampai berbusa-busa mulut kita itu. Betul lah, betul. Atau Anda jualan pupuk Supernasa granul ke Sosialita. Kira-kira gimana? Iya, meleset itu target marketnya. Nah, contoh seperti itu. Jadi ilmu penawaran, jumlah orang yang Anda tawari, dan segmen pasar harus sesuai dengan produk yang kita jual. Nah, kalau ini bisa kita kelola, wah itu tingkat closingnya tinggi. Ya,
maka butuh yang namanya tools atau alat. Kalau sudah bicara jangkauan, ini pakai alat. Tanpa alat Anda terbatas jumlah jangkauannya. Nah, manusia ini kan cuma punya satu tubuh, seberapa sih kemampuan kita jualan, betul? Beda dengan baleho, nah, setiap orang lalu lalang bisa. Tapi beda lagi kalau lewat online marketing, karena online itu lewat internet menembus ruang dan waktu. Anda yang jualan ngorok tidur di kamar, websitenya, Facebooknya, Facebook advertisingnya, Instagram ads-nya dan sebagainya jalan semua, YouTube ads-nya juga jalan semua. Anda tidur pun mesin pencari uang Anda pun tetap jalan ini. Betul enggak? Bisa jadi dalam waktu yang sama langsung ditonton 100.000 orang, bisa. Tergantung kalau di sosial media ya pengikut Anda berapa, teman Anda berapa. Tapi kalau lewat advertising, Anda pakai duit, Anda iklankan lewat apapun, ya sosial media ataupun lewat web dan sebagainya, tergantung budgetnya. Nah, kan? Budget 10.000 ya beda dengan 100.000. Beda lagi dengan 1 juta. Ya, beda. Mungkin kalau budget Anda hanya 10.000, misalnya Facebook advertising, mungkin Facebook hanya mengiklankan produk Anda hanya ke 1.000 orang. Tapi ketika budget Anda 100.000, ya, udah 10 kali lipat kan? Harusnya kan 10.000. Mungkin sama Facebook diiklankan 15.000 orang. Ya, beda lagi kalau 1 juta. Wah, sekian ratus ribu langsung ditawari oleh Facebook. Jangkauan tergantung pada budget Anda kalau melalui iklan. Ya, maka banyak orang yang menggunakan Facebook advertising ini. Ya, banyak produk-produk terkenal di dunia ini yang namanya Coca-Cola misalnya, itu pun masih memakai advertising online, social media advertising, Facebook ads masih pakai, padahal sudah merek terkenal, ya kan? Nah, budgetnya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, nah itu. Jadi jangkauan itu sesuai dengan target market dan itu bisa disetting kalau lewat online marketing. Itu adalah tools, itu alat. Tapi yang tidak kalah penting adalah ini yang terpenting sebetulnya. Ya semua penting Bapak Ibu, tapi menurut saya yang terpenting adalah ini. Kalau ilmu penawaran Anda luar biasa, Anda tawarkan 1 orang pun closing langsung. Apalagi Anda pribadi yang menyenangkan. Anda sudah menguasai ilmu penawaran, baru tayang temannya cuma 5 beli semua. Betul nggak? Nah itu pengalaman saya ilmu penawaran atau konten. Di video saya yang keberapa saya lupa itu, ya online marketing intinya di konten atau isi. Ya, oke. Nah, kalau ilmu penawaran sudah Anda kuasai, jumlah jangkauannya banyak, kemudian yang ditawari sesuai dengan pasar, segmen pasarnya, ini tingkat closingnya tinggi, maka akan tercipta omset, maka akan tercipta yang namanya profit atau keuntungan. Inilah bisnis. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah diagram ya. Yang ke atas adalah penghasilan, yang ke kanan sana adalah waktu. Ya. Ini penghasilan ke atas, yang ke arah kanan sana adalah waktu. Di NASA ada penghasilan 2 jenis, yaitu retailing profit atau keuntungan eceran atau laba eceran. Betul ya? Anda jual, harga konsumen, selisih harga distributor ke harga konsumen langsung masuk rekening Anda. Betul? Itu retailing profit atau keuntungan eceran atau laba eceran. Jenis penghasilan yang pertama. Jenis penghasilan yang kedua namanya rabat. Apa Bapak Ibu? Rabat. Rabat ini ada hitungannya. Caranya menghitung di starter kit namanya marketing plan. Dan marketing plan itu sudah dibikin softwarenya, ya, sudah dibikin softwarenya, programmernya sudah ada. Lalu petugas rabat, bagian rabat di NASA itu hanya memasukkan data saja. Nama,
nomor anggota berapa, sponsor berapa, nomor anggota berapa, belanjanya apa saja. Masuk input. Nanti kalau dienter tuk langsung keluar rabatnya semua, distributor seluruh Indonesia. Ya. Nah, rabat. Kalau retailing profit itu keuntungan langsung itu active income. Kalau rabat ini yang namanya passive income. Karena kalau jualan sendiri itu tergantung pribadi. Anda nggak jualan nggak dapat duit, kalau jualan dapat duit, betul. Tapi kalau rabat ini selain menjual sendiri, tapi juga berdasarkan omset jaringan. Nah, kalau omset jaringan Anda tersistem besar dan sudah tidak bisa Anda kendalikan lagi terus berkembang, sehingga Anda tidak mampu menghentikan omset Anda tiap bulan terima penghasilan. Suka tidak suka, senang tidak senang, suka tidak suka, senang tidak senang Anda terima penghasilan, tidak bisa menolak, itu namanya passive income. Dan teman-teman NASA mengatakan istilahnya terpaksa harus kaya. Karena, kenapa terpaksa? Karena Anda tidak sanggup menghentikan pembelian downline Anda. Betul enggak? Coba Anda bayangkan, kalau seperti saya pernah punya downline begini, Pak Ardi, saya belum berani ternak lele kalau belum membeli Viterna. Kalau saya belum megang Viterna, saya nggak berani ternak lele. Ngeri nggak ini? Gitu? Artinya dia menjadi konsumen yang sangat fanatik dengan produk NASA yang namanya Viterna. Coba, Anda bisa menghentikan, Pak, berhenti beli Viternanya. Nanti saya kaya loh. Boleh enggak Anda seperti itu? Ini kurang ajar ini. Mau menyengsarakan saya ya Pak ya? Gara-gara Viterna ini saya bisa menghidupi anak istri saya. Lele saya menjadi luar biasa. Tingkat kematiannya rendah. Cepat besar, saya untung besar. Kok Bapak nyuruh saya menghentikan belanja Viterna itu? Bapak sadis, jahat Pak. Mau menyengsarakan saya ya? Iya, tapi masalahnya kalau Anda belanja terus saya kaya, Mas. Terserah, Bapak mau kaya, saya nggak mau tahu. Nah, ini kan namanya dipaksa kaya itu. Ya, seperti itu. Nah, iya, Pak Ali itu enggak bisa loh menghentikan omset, betul enggak? Omsetnya selalu miliaran rupiah per bulan. Nah, suruh berhenti itu yang belanja. Bisa dilempari batu rumahnya Pak Ali nanti kalau memaksa suruh berhenti, betul? Kan itu. Nah, cuman kabar kurang baiknya adalah kalau kita fokus pada rabat passive income ini, ada masa yang namanya masa kritis. Betul enggak? Karena rabat itu selalu dimulai dengan nominal yang kecil, kecuali kalau Anda jago jualan, Anda pembangun jaringan yang hebat, sekali gabung di NASA langsung 1 bulan bisa merekrut 1.000 orang, semua tutup poin semua, dan ada yang pintar jualan, nah beda lah itu. Tapi ya 1.001. Kita bicara pada umumnya saja, betul ya? Sekelas saya pun bonus pertama saya cuma 26.000 bulan pertama. Menarik? Menarik, modalnya cuma 200 kok itu. Kalau modal saya 200 juta, enggak menarik. Modal 200.000 kembali 26.000 itu sudah 12,5% balik modal. Betul, betul. Nah, coba Anda jualan mie ayam, modalnya 10 juta, bulan pertama malah tekor. Betul enggak? Nah, tetapi bisa jadi kita juga tekor Bapak Ibu. Bonus 26.000, saya pergi ke sana kemari, ongkos bensin dan sebagainya mungkin habis 100.000 sebulan. Bonus saya cuma 26.000, tekor, jadi di garis merah ini. Waktunya berjalan, tapi penghasilan di bawah 0 itu, minus. Enggak, kalau titik di sini kan waktunya sudah jalan, tapi penghasilannya masih di bawah titik 0. Nah, selama masih di sini namanya masa kritis. Betul enggak? Bulan kedua bonus saya 80.000, keren? Keren sekali, modal 200 balik 80.000 sudah lumayan ya. 40% balik modal itu. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan operasional, ya masih di bawah, saya masih minus. Betul enggak? Bonus bulan ketiga, ya sekitar 150.000, masih tekor saya. Coba,
Artinya saya selama 3 bulan tidak untung bahkan minus. Ini masa kritis, betul enggak? Bagi yang tidak mengerti bisnis ini, ya, dan hanya pertama kali langsung fokus dirabat saja dan tidak tahan dengan kritis, disinilah banyak orang mengalami yang namanya muntaber, mundur tanpa berita. Nah, muntaber ya. Ini penyakit mematikan itu kalau nggak diobati, gitu. Nah, di sini ada BEP, break even point. Jadi kalau di sini antara kos operasional dengan bonus, dengan rabat, impas. Nah, itu baru balik modal istilahnya. Kalau bahasa bisnisnya break even point. Wah, biar kelihatan bisnismen yang pakai inilah. Ya, tapi kalau Anda prospek bakul-bakul ya balik modal, Bu. Jangan break even point. Ini dikira makanan apa itu ya. Jadi disinilah namanya masa kritis, banyak orang muntaber di sini. Ya. Makanya dalam bisnis NASA ini pertama kali untuk tidak muntaber, ya, ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita ajari cara jualan, ya, cara menjual produk NASA, baik secara offline maupun secara online. Berikan ilmu penawaran praktis, latihlah online marketing, entah itu Facebook marketing, YouTube marketing, Instagram marketing, terserah. Donen-donen kita dilatih caranya menjual produk-produk NASA. Dan kalau Anda menjual produk NASA, terutama ya, apalagi yang lewat online, jualah produk-produk yang mempunyai digital asset paling komplit. Ya. Karena itu mempermudah Anda jualan. Digital asset itu misalnya supplier produk itu atau yang menyuplai produk itu, ya, menyediakan gambar-gambar yang profesional. Bukan hasil dari handphone, tetapi betul-betul menggunakan kamera yang profesional. Ya, gambar-gambar. Jadi Anda tidak perlu bikin gambar sendiri, produknya dipotret atau kalau cuma pakai handphone kan kesannya nggak profesional. Ya, tapi sudah diproduksi, jumlahnya banyak, bisa ratusan. Lalu ada video. Ya, video ini bisa video testimoni, video product knowledge, ya, atau video proses pembuatan produknya. Ya, kemudian juga ada testimoni yang berupa tulisan, ya, dan ada officialnya, ada konsultannya, ada dokternya mungkin di situ, sehingga ketika kita bertanya apapun ada yang menjawab. Nah, jadi kalau Anda mau jualan produk, pilihlah produk-produk NASA yang digital asetnya paling komplit. Nah, wah, gambarnya komplit. Wah, Anda ambil gambarnya, Anda edit, ya toh, kasih tulisan sedikit atau kasih nomor handphone, kontak person sekian. Anda upload, sudah jualan Anda. Betul? Nah, coba semua gambar yang ada di digital asset, Anda kasih nomor telepon, Anda upload di semua sosial media Anda. Mesti ada yang nyantol itu, mesti ada yang laku. Betul enggak? Testimoninya, produk knowledge-nya, Anda upload semua. Enak enggak? Anda enggak perlu bikin konten, Anda enggak perlu bikin foto, Anda enggak perlu bikin film yang bagus, karena biayanya juga besar, bikin film bagus. Anda cuma tinggal ngambil digital asset, Anda jual lewat akun Facebook Anda atau akun sosial media Anda. Sudah, jadi duit. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi diajari caranya menjual. Ikutkan pelatihan-pelatihan di NASA ataupun di luar NASA, monggo. Banyak pelatihan-pelatihan online marketing. Baik secara online maupun offline, downline-downline kita harus kita ajari caranya menjual. Coba Bapak Ibu Anda bayangkan, ketika seorang distributor dia mampu menjual, baru gabung, diajari online, 2 minggu tanpa berhenti, dia belajar, kemudian mencoba mengudara, seminggu kemudian laku satu barangnya. Kira-kira semangatnya tinggi apa tinggi? Tinggi. Wah, Pak Aplen, pecah telur saya Pak.
Wah, saya sudah belajar 2 minggu, seminggu ini saya jualan, nggak laku-laku. Baru hari ke-7 saya laku. Kristalik 1, untung 100.000. Waduh Pak, senang sekali saya, bahagia sekali. Betul? Nah, semangat Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Anda langsung fokus di rabat, sudah presentasi kemana, wah ngeluarin 300.000 untuk operasional, bulan depan bonusnya keluar 15.000. Muntaber itu, betul apa betul? Ya. Kita ajari downline, kita jualan. Dan Anda perlu tahu, tidak serta-merta otomatis ketika dia diajari online langsung laku. Betul apa betul? Apalagi kalau pesaingnya banyak. Ya, saya itu kadang-kala menaruh belas kasih pada downline yang belajar, tekun nggak laku-laku gitu. Aduh, kasihan dia. Betul kan? Anda tahu teknik untuk membangkitkan orang ini? Pengen tahu enggak? Caranya adalah silakan Anda beli ke downline Anda lewat orang lain. Wah, meskipun hanya pasta gigi 1 enggak apa-apa wis. Ya toh? Caranya misalnya downline Anda namanya Budi. Dia udah belajar online, sudah kita latih, enggak laku-laku, sudah jualan, enggak laku-laku ya toh? Sudah sebulan enggak laku-laku. Ini kalau diteruskan lama-lama KO juga ini, muntaber ini. Nah, Anda bisa minta tolong ke teman Anda. Namanya Antok misalnya, maaf kalau ada nama yang sama. Tok, tolong kamu belanja ke orang ini pasta gigi 1, kecap Zena 1. Ya toh? Harga konsumen. Anda telepon akun ini, telepon Anda belanja. Betul, nih uangnya. Dia belanja. Tak gitu, begitu ada yang konsultasi, udah senang. Wah, ada yang respon Pak. Alhamdulillah sebulan baru ada 1 yang komen. Dan ternyata belanja Pak. Belanjanya apa Mas? PGN 1, kecap Zena 1. Wah, luar biasa kan? Untung 3.000, untung 5.000 sama berapa? Lupa saya. Ya sekitar 10.000 untungnya. Meskipun baru laku barang yang murah, tapi semangatnya langsung bangkit. Betul? Betul apa betul? Wow, saya bisa ternyata, saya jualan bisa ternyata. Besok Mas, siap-siap kristalik, siap-siap Morskin laku. Ini baru pasta gigi. Kenapa pasta gigi terjual? Karena harganya terjangkau. Ya toh? Tapi enggak apa-apa, ini start yang bagus. Siapa tahu besok ada pesanan 1.000. Wow, coba hitung untungnya berapa. Oh iya ya Pak Eklen ya. Seneng dia. Padahal dalam hati aku sing tuku gitu. Saya yang beli nih gitu. Tapi itu teknik untuk menyemangati downline Anda. Ya, tapi ya langka kalau sudah belajar habis-habisan sebulan nggak laku-laku ya kebangetan lah. Ini kalau nggak BODU sekali ya nggak mungkin lah. Ya. Kalau terlalu DDR ya memang ya. Anda tahu DDR toh? Daya dong rendah. Kalau terlalu DDR memang mungkin sulit, tapi rata-rata pasti laku. Ya. Hanya orang-orang yang tidak mau belajar sungguh-sungguh dan baru sekali nyoba langsung berhenti, ya memang banyak yang tidak bisa menjual kalau seperti itu. Tapi orang yang belajar sungguh-sungguh dan tekun, pasti ada yang laku. Gitu. Apalagi sudah menguasai ilmu penawaran, betul? Ya, sudah banyak itu. Contoh hari ini saya cuma ngupload buah-buahan saja sudah ada bibitnya enggak Mas? Nah, kalau sudah tanya bibit nanti gandengannya sama pupuk, betul enggak? Saya nggak niat jualan, tapi nyatanya terjual kok. Nah, itu ilmunya ada di situ. Ngevlog dikit lah. Hari ini ada yang nonton YouTube saya, Facebook saya? Iya. Jambu sukun tanpa biji. Padahal judulnya jambu biji, enggak ada bijinya, terus apa itu? Ayo. Nanti kalau ada durian tanpa duri, seperti yang dari NTB itu, nah, namanya bukan durian, namanya durian. Nah, kalau nggak ada durian apa? Ya gundulan saya bilang itu. Kan gitu? Ya, intermezzo. Ya. Nah, ini dijadikan seorang seller, penjual, dilatih untuk menjual. Ketika dia sudah mampu menjual, apa yang terjadi Bapak Ibu? Semangatnya tinggi, dan ketika dia mempunyai profit, keuntungan, untung sebulan 2 juta, 3 juta, dan seterusnya, waduh ampun itu, bahagianya luar biasa, semangatnya tingkat tinggi. Kalau disuruh ikut pelatihan KDI,
tiketnya 800.000, kira-kira mau enggak dia? Mau lah. Disuruh seminar menembus batas, bayar 1 juta, mau enggak? Mau. Public speaking 750.000, bayar? Bayar. NDO 200.000, pasti mau. Karena apa? Sudah menikmati keuntungan. Betul enggak? Nah, setelah ikut pelatihan, baru terbuka dia. Oh, network marketing itu seperti ini toh. Oh, teknik untuk mengembangkan jaringan seperti ini toh. Oh, membangun passive income itu seperti ini. Dia baru memahami. Tapi tidak akan pernah mengalami yang namanya masa kritis ini. Tapi coba kalau dia nggak jualan, hanya mengandalkan ini. Bulan pertama tekor, bulan ketiga tekor, bulan ketiga 4 tekor, sampai 6 bulan tetap tekor. Lalu Anda tawari KDI 800.000, apa yang terjadi? Ini kira-kira Pak Aplen ini mau membuat saya miskin apa kaya ini kira-kira? Belum punya penghasilan, sudah ikut pelatihan 800.000 lagi. SMP 1 juta lagi apa? Ini bisnis apa bisnis ini? Belum tekor-tekor melulu. Perasaan sebelum ikut NASA saya punya TV, setelah ikut NASA kok TV-nya hilang. Motor saya juga hilang. Tak jual semua ya. Betul. Nah, ini kan parah, gitu. Pasti dia tidak akan mau ikut pelatihan. Nah, semakin parah. Betul. Jadi tolong bikin NASA itu jangan menjadi sebuah bisnis yang sulit, tapi jadikan bisnis yang mudah. Dia cari jualan. Kalau dia nggak mau belajar jualan, pakai strategi tutup poin itu mudah, seperti di video saya. Betul enggak? Ya toh, tutup poin mudah. Artinya dia tidak jualan ke orang lain, cukup menggantikan kebutuhan sehari-hari dengan produk NASA. Wong tidak di NASA dia juga keluarin duit, betul enggak? Untuk pasta gigi, untuk sabun mandi, untuk kecap, untuk kopi, untuk parfum dan sebagainya. Tidak di NASA pun ada budget untuk ngelarin kebutuhan produk-produk ini. Kalau dipindah ke NASA, kan tidak ada budget khusus, betul enggak? Tidak perlu mengeluarkan uang ekstra, betul? Ya, tetapi dia sudah tutup poin. Otomatis rabatnya keluar. Menarik enggak? Nah, coba kalau kamu belanja di toko, di minimarket, di supermarket, dapat enggak kembalian dari mereka? Di NASA dapat, buktinya nih 10.000. Nah, kamu belanja tutup poin di sini hanya menggantikan kebutuhan sehari-hari, bulan depan dapat cashback 10.000. Itulah di NASA. Coba ajarkan cara ini ke orang lain, ya. Mereka menggantikan kebutuhan sehari-hari. Tetangga Anda kanan, kiri, muka, depan, atas, bawah kalau di rumah susun, rekrut semua gantikan kebutuhan sehari-hari dengan produk NASA. Besok tidak 10.000 lagi, bisa jadi 500.000, bisa jadi 1 juta rabat Anda. Oh gitu ya, gampang ya bisnis NASA itu. Hanya menggantikan kebutuhan kita sehari-hari dengan produk NASA, selesai. Betul? Dan ini Anda duplikasikan ke orang lain, Anda ajak orang lain mengikuti cara yang sama. Nah, itu cara supaya kita tidak melewati yang namanya masa kritis. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau yang lebih profesional lagi, tidak single seller, boleh memakai yang namanya manajemen online. Ya, saya menerapkan manajemen online. Marketingnya ada, yang tugas packing ada, itu. Bahkan saya bekerja sama dengan ekspedisi, kantor pos, JNE dan sebagainya. Coba, ketika ada pesanan, baru transfer 1 jam yang lalu, langsung keluarin resinya. Menarik enggak? Langsung kita WA nomor resinya. Itu sangat excited. Wah, sangat mengesankan. Amazing buat konsumen Anda. Gila. Baru saya transfer 1 jam yang lalu. Sudah keluar nomor resinya. Kapan packingnya? Kapan mengantarnya? Ke ekspedisi ini pelayanannya luar biasa, ya toh? Padahal belum di packing. Nomor resinya kita keluarin dulu karena kita kerjasama dengan ekspedisi, kan keren, betul? Ya, saya punya setumpuk resi itu, ya toh? Orderan 100 pun keluar nomor resi semua, ya toh? Langsung 1 jam, setengah jam langsung kita kirim, packingnya sore nanti, ya enggak masalah. Tapi kalau di tracking, betul ini.
barang saya sudah sampai kantor pos Ngampilan. Nah, ini rumah saya itu. Betul enggak? Itu pelayanannya cepat sekali. Ya, itulah kelebihannya kalau kita kerjasama dengan pihak ekspedisi. Nah, gitu. Jadi saya menerapkan yang namanya manajemen online. Nanti kita akan ada materi manajemen online ya. Saya diingatkan nanti supaya teman-teman yang pengen seperti ini bisa. Kelebihan manajemen online itu Bapak Ibu, Anda bisa menikmati keuntungan langsung laba eceran yang cukup. Tapi ingat, konsumen kita adalah independent customer. Konsumen bebas yang bisa menjadi member orang lain. Maka kalau Anda menggunakan manajemen online, begitu ada yang sudah repeat order, sudah menjadi konsumen kemudian membeli lagi, segera didistributorkan. Jangan terlena dengan harga konsumen. Kalau perlu teridentifikasi sejak awal. Saya mau beli ini, bentar Bapak mau sekedar mau membeli sebagai pemakai atau Ibu atau Bapak mau menjalankan bisnisnya. Kalau perlu dari awal sudah digitukan. Mas saya mau bisnisnya, kalau gitu Bapak menjadi distributor. Tapi ada juga, saya pusing kalau soal itu Pak. Saya pokoknya beli, saya konsumsi sendiri. Oh, berarti konsumen. Ya, biarkan dia konsumen terus-menerus, tidak apa-apa. Karena dia memang passionnya bukan pemain bisnisnya. Betul. Tapi bisa jadi Anda juga bisa lobby karena Anda nggak mau capek. Karena dagang itu kan aktif income. Anda harus melayani, betul? Anda harus packing, harus kirim barang kan take time itu, membuang waktu. Anda bisa langsung begini, mending Bapak Ibu jadi distributor saja ya. Nanti silahkan beli sendiri, tak kasih tahu caranya, yang pasti harganya menjadi lebih murah kalau Bapak Ibu menjadi distributor. Kalau dia ya, segera didistributorkan, bayar 200.000, ngisi formulir dan sebagainya, lalu dikasih tahu caranya belanja, maka dia akan belanja sendiri, Anda tidak terganggu lagi waktunya. Anda bisa melayani berapa ribu konsumen kalau dengan metode ini Anda sanggup, betul? Karena direkrut belanja sendiri, rekrut belanja sendiri, rekrut belanja sendiri. Ada 10.000 pun Anda tetap bisa dolan, karena mereka belanja sendiri, betul? Dan ini sudah tersistem. Tapi kalau Anda nggak tersistem, 1.000 orang Anda layani, apalagi nggak punya tenaga admin, pingsan loh. Tidur nggak sempat itu, betul? Jangankan 1.000, punya sehari 10 aja sudah nggak tidur Anda nanti. Ke bank, packing, ke ekspedisi, gitu, jawab pertanyaan, konsultasi, 10 orang itu udah KO, Anda nggak punya waktu. Tapi kalau by system, Anda punya 10.000 pelanggan pun aman, betul? Kayak Pak Ali itu udah puluhan ribu, mungkin ratusan ribu pelanggan Pak Ali itu. Dan Pak Ali bisa dolan-dolan, kenapa? Semua tersistem, betul enggak? Ini dahsyatnya bisnis yang tersistem di NASA ini luar biasanya di situ. Dan itulah nanti yang akan menjadi passive income ini. Ini yang memang harus kita bangun, tetapi membangunnya harus pakai cara supaya Anda tidak mengalami masa kritis ini, Bapak Ibu. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Kalau Anda langsung fokus di sini bahaya. Karena mengalami masa kritis. Tapi Anda bisa lakukan tutup poin itu mudah, menggantikan kebutuhan sehari-hari atau langsung diajari jualan. Sehingga tidak pernah mengalami masa kritis ini. Coba, efek dari orang muntaber itu mengerikan Bapak Ibu. Betul enggak? Dia negative thinking. Betul? Dia akan cerita ke orang banyak, wah NASA itu sulit bisnisnya, berat. Bagaimana tidak berat? Buruhnya kecil. Bulan pertama 10.000, bulan kedua 30.000, bulan ketiga 80.000, bulan keempat 150.000, bulan kelima turun 60, loh, pakai cara turun segala, sudah kecil turun lagi. Ini bisnis apa? Waktu saya belum ikut NASA itu, saya punya televisi, punya motor. Setelah ikut NASA 1 tahun, TV saya hilang, motor saya hilang. Istri saya gugat cerai. Wah, enggak mengerikan itu NASA itu. Betul enggak? Wah, negatif thinking sehingga orang yang mendengarnya ikut trauma. Belum pernah ikut NASA tapi sudah trauma. Keren? Belum pernah mengalami trauma, kan aneh ini. Tapi beda cerita ketika
dia bisa jualan, bisa tutup poin dengan mudah dan sebagainya. Ketika dia ditanya, bisnis NASA itu menarik enggak? Wih, menarik banget. Saya loh Mas, Bu, Bun, sambil motong cabai, ngupas bawang merah, ting dung, pegang handphone, jawab pertanyaan, selesai jawab, motong cabai lagi, masak buat anak, bikinin susu buat anak, ting dung, jawab lagi, saya sambil, ting dung, sudah transfer, kan keren, menarik seperti ini, bisnis yang fleksibel, bisa disambi, gitu. Bisa closing sehari 3 saja, kalau kristalik sudah 300.000, sebulan 9 JT, 9 juta guys. Ya. Suami gaji UMR 1,7, istri sambil ngomong anak, sambil masak 9 juta, apa enggak menarik? Bisa suami suruh keluar bekerja itu, untuk tandem di NASA bersama. Dan terbukti memang seperti itu adanya Bapak Ibu. Ya, memang seperti itu adanya. Banyak emak-emak yang selama ini tugasnya hanya di dapur, ngomong anak, tiap bulan hanya minta uang jatah bulanan suami. Wih, sekarang bisa cari uang sendiri, bahkan lebih besar daripada suaminya. Banyak. Betul apa betul? Ya, itu yang terjadi. Membuat perekonomian keluarga luar biasa. Maka jangan heran, saya itu punya teman pengusaha, punya pabrik padat karya, ngomong berkeluh kesah dengan saya. Wah, Kang Ardi kurang ajar bener kamu. Kenapa kok saya dikurang ajarin? Ya setelah ada NASA ini kan ibu-ibu itu cari duit gampang gitu, remaja-remaja putri cari duit gampang. Nah sekarang cari karyawan pabrik sulitnya minta ampun sekarang itu. Enggak ada yang menarik. Nah, saya gaji UMR, distributornya Kang Ardi, mau utik, untung 200.000 sehari, sebulan 6 juta. Dan masih bisa ngomong anak, bisa ngurusi suami. Nah, di pabrik, 8 jam, 9 jam bekerja UMR. Saya jadi korban nih, cari kerja, tenaga kerja sulitnya minta ampun sekarang. Ya kalau enggak beradaptasi ya repot. Mending pabriknya tutup, ikut NASA saja. Jual, ketuntung, bangun markas, buat ruang presentasi, adakan home sharing bos, gitu. Kayaknya layak aku pikirkan ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang malam ini ingin saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, vital sign ya dalam bidang networking ini ya, ini adalah tanda-tanda kehidupan apakah bisnis Anda itu jalan atau tidak. Ya. Contohnya berupa angka nanti Bapak Ibu. Berapa jumlah kaki yang Anda punya? Itu pengaruh nanti. Berapa jumlah kaki yang Anda punya? Berapa jumlah kaki yang ikut KDI intensif? Ya, KDI itu adalah Klub Distributor Inti, singkatan dari Klub Distributor Inti. Biasanya 8 kali pertemuan seminggu sekali, ya. Setiap pertemuan kurang lebih 2-3 jam, ya. Tapi kadangkala orang tidak punya waktu, maka langsung diintensifkan 3 hari 2 malam. KDI intensif ya, dipadatkan yang 8 kali pertemuan tadi dipadatkan menjadi 3 hari 2 malam. Itu namanya KDI intensif. Lah berapa kaki Anda yang ikut KDI intensif? Kaki itu front end bersama pasukannya. Nah, ada berapa kaki yang sudah ikut KDI intensif? Nah, itu vital sign. Kemudian jumlah member yang ikut KDI. Kalau tadi jumlah kaki, ini jumlah membernya, orangnya. Oh sudah ada 6 kaki yang ikut KDI, per kaki dia sudah 100 orang, ini 50 orang, itu pengaruh sekali. Semakin besar angkanya, semakin vital sign. Itu Bapak Ibu ya. Berapa jumlah pemimpin KDI?
Artinya mereka sudah mampu membuat pertemuan-pertemuan KDI sendiri. Nah, berapa orang pemateri Anda? Siapa yang menjadi pelatihnya? Siapa yang menjadi pemimpin KDI di jaringan Anda? Berapa orang? Nah, ini pengaruh Bapak Ibu ya. Kemudian jumlah member yang ikut grup bimbingan. Nah, member ini juga perorangan. Ikut grup bimbingan. Bimbingan itu macam-macam Bapak Ibu. Bimbingan misalnya bimbingan online marketing, bimbingan bootcamp offline marketing misalnya, atau bimbingan bagaimana menghandle keberatan prospek atau handling objection. Banyak bimbingan-bimbingan yang bisa diikutkan. Nah, berapa jumlah presenter? Nah, presenter bukan berarti harus KDI ya. Presenter itu orang yang jago bicara di depan public speaker. Ya. Nah, semakin banyak akan semakin banyak pertemuan yang diadakan di jaringan Anda. Maka di NASA ada yang namanya public speaking skill training untuk menciptakan banyak para presenter. Tujuannya itu, ya. Kemudian jumlah reseller atau single seller atau manajemen online tadi ada enggak di bawah Anda yang jago menjual atau mempunyai manajemen online profesional? Ada enggak? Semakin banyak, semakin vital sign. Lalu berapa jumlah pelanggan? Ini memang agak sulit diidentifikasi. Kalau awal-awal masih bisa. Ya. Berapa jumlah stokis? Wah, ini keren ya. Saya punya 100 stokis tersebar di 6 kaki. Ini keren banget. Ya, sudah pasti omsetnya pasti dasar, pasti vital sign. Semakin banyak, semakin bagus. Gitu. Berapa jumlah stokis? Belum ada, ini berat. Ya. Nah, jadi jumlah. Berapa jumlah omset Anda? Nah, ini bisa dilacak di statement raga. Bisa dilacak setiap tanggal 12, 11, 12. Checkpoint. Ya. Nanti pengen tahu caranya checkpoint, konsultasi pada abang masing-masing. Karena setiap distributor punya kartu tetap, punya passwordnya, betul ya? Nah, nomor anggota dan password ini untuk mengakses replikasi. Ya, Anda klik ke distributor, Anda bisa ngecek omset Anda, berapa poin Anda, peringkat Anda apa dan sebagainya. Ya, nah, nanti kalau Anda belum tahu, kita bantu caranya. Oke? Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Ya, jadi berapa jumlah kaki? Ya. Ada punya berapa kaki, ya, itu akan menunjukkan postur Anda. Kalau kaki Anda banyak, ya, Anda akan lebih cepat mencapai crown diamond, betul? Kalau Anda hanya punya 2 kaki, selamanya mentok pel manajer, betul? Tapi kalau 3 kaki Anda bisa crown, tapi berat. Tapi kalau Anda punya 12 kaki, dari 12 itu ada 6 yang emerald, Anda crown diamond. Jadi itu akan menunjukkan personal branding Anda. Semakin Anda kakinya banyak, semakin melebar, Anda semakin cepat crown diamond. Kalau Anda sudah crown diamond, personal brandingnya jadi, betul? Ya, Anda kalau sudah crown itu jalannya pun berbeda loh, Mas. Yakin kalau berbeda. Betul? Itu crown diamond. Dipanggil, kita sambut Bapaknya Bang Crown Diamond Director. Jalannya tegak Pak. Kalau dipanggil, kita sambut Bapaknya Bang, maaf masih manajer lo ya. Jalan pun saya begini, malu saya, nggak usah maju, saya kan baru manajer. Ya, itu artinya apa? Posturnya tidak jadi. Karena apa? Mungkin baru punya 1. Kalaupun manajer kesundul, sehingga tidak ada kebanggaan. Betul nggak? Posturnya belum jadi. Tapi kalau Anda melebar, punya banyak kaki, ya toh, bangun 15 kaki, ternyata 6 sudah emerald, Anda langsung crown diamond. Gagah. Dan penghasilan Anda gede karena melebar. Betul. Tinggal yang melebar ini dibikin ke dalam supaya menjadi akar tunjang. Akar serabut ini menjadi akar tunjang. Ya. Jumlah
kaki yang ikut KDI intensif. Semakin banyak kaki yang ikut KDI intensif, maka Anda akan lebih mudah dalam membangun kekuatan dan keamanan bisnis Anda. Ya, karena apa? Dengan ikut KDI ini, mindsetnya berubah. Teknik-teknik dikuasai cara mengembangkan bisnis ini. Termasuk ini KDI sebetulnya, materi vital sign itu. Betul enggak? Ada tambahan ilmu enggak buat Anda? Menjadi lebih mengerti enggak strateginya? Itu. Coba Anda bayangkan, kalau jaringan kaki Anda banyak, ya, yang ikut KDI, itu pasti luar biasa. Semakin banyak, semakin vital sign. Tanda-tanda kehidupannya semakin jelas. Tanda-tanda kehidupan bisnis NASA Anda. Tapi kalau angkanya mendekati 0, itu vital dead. Atau antara hidup dan mati. Akhirnya dead sign. Tanda-tanda kematian. Bukan vital sign tapi dead sign. Wah, ini kan bahaya itu. Kalau angkanya mendekati 0 bukan vital sign tapi dead sign. Nah, ini istilah baru itu. Yang tidak pernah dibahas gitu. Nah, jadi semakin angkanya semakin besar, semakin vital sign. Semakin kecil bahkan 0, maka dead sign. Tanda-tanda kematian jaringan. Tanda-tanda bisnis NASA Anda game over. Gitu. Baik, kemudian jumlah member yang ikut KDI intensif. Semakin banyak member yang ikut KDI, maka Anda akan lebih cepat jaringannya berkembang. Ya, ini masalah personal. Kalau tadi kaki, ini jumlah orang. Semakin banyak orang yang ikut, wah semakin cepat berkembang bisnis Anda. Ya, maka seringkali saya itu katakan kepada teman-teman, ajari caranya jualan, tutup poin dengan menggantikan kebutuhan sehari-hari, usahakan downline Anda itu ikut pelatihan, ikut pendidikan NASA, supaya terdidik, teredukasi, tahu caranya, tahu strateginya, dan semangatnya selalu terjaga. Selain ilmu, skill yang didapatkan dalam pelatihan, ketemu orang-orang berhasil itu auranya akan nyetrum, betul enggak? Anda akan ketularan motivasinya, ketularan semangatnya, ya, nyetrum semangat itu. Tapi kalau Anda ketemunya sama orang-orang loyo, ya nyetrumnya ya yang loyo-loyo, ikut males nanti Anda. Betul. Makanya seringkali, wah saya mau ikut pelatihan, ingin ngecas lagi semangatnya, wah ngecas, gitu. Seperti baterai sudah lowbat, ikut KDI langsung full, 100%, semangatnya muncul lagi. Karena ketika KDI selain ilmu Anda dapatkan, ketemu teman-teman tuh testimoninya luar biasa. Kamu sudah Crown Diamond? Oh iya, jelas. Semangat pagi terus-menerus, gitu. Padahal kamu kan dulu barengan sama saya daftarnya. Nah, kamu peringkatnya apa? Masih SM. Loh kok jauh banget? Gimana kamu ikut KDI enggak? Berapa jaringanmu yang ikut KDI? Wah, malah langsung teman saya seangkatan sudah Crown Diamond, saya masih silver, kurang ajar ini, saya harus fight ini. Nah itu, kadang-kala manfaat pertemuan itu selain skill, ilmu dan sebagainya, aura, ya, kompetisi, ya, jiwa kompetitif Anda itu akan terbangun ketika melihat orang lain, prestasi orang lain, betul. Ketika National Convention, banyak orang yang terbakar hatinya, betul enggak? National Convention itu peringatan 5 tahun, ulang tahunnya NASA setiap 5 tahun. Itu semua Crown Diamond ditampilkan, diamond ke atas ditampilkan, yang masih diamond ke bawah besok 5 tahun ke depan saya akan kuasai panggung, saya akan penuhi dengan jaringan saya diamond semua. Wah itu kan semangatnya muncul, betul enggak? Manfaatnya di situ, karena begitu tampil di panggung itu bangganya luar biasa. Anda diselempangi pakai tulisan Crown Diamond Director. Betul? Disambut ya sebagai orang yang VVIP, very very important person. Ya, Anda menjadi orang penting di situ. Apa yang Anda sampaikan didengar orang, karena Anda Crown Diamond, betul? Apapun yang Anda lakukan dilihat, diduplikasi, bahaya loh ini. Kalau Anda menduplikasikan yang negatif bahaya, ya. Crown Diamond itu menjadi public figure Bapak Ibu.
Makanya kalau sudah crown diamond, hati-hati. Jangan asal-asalan hidup gitu. Ya, artinya Anda akan dicontoh karena Anda sebagai public figure. Ya, oke. Kalau enggak dibatasi melebar nanti ini. Jumlah pemimpin KDI, semakin banyak pemimpin KDI, semakin kuat fondasi jaringan Anda. Nah, kenapa? Karena kalau banyak pemimpin KDI, maka akan banyak pelatihan-pelatihan KDI di jaringan Anda, Bapak Ibu. Dan kalau banyak jaringan Anda yang melakukan KDI, semakin banyak orang teredukasi, semakin banyak orang tahu strateginya, mindset, business network marketing, dan sebagainya. Sudah otomatis akan luar biasa. Betul ya? Diamond Network ini adalah support system untuk semua lintas jaringan. Tapi dari Diamond Network ini sekarang banyak muncul support system per jaringan. Betul enggak? Seperti Mas Munir mendirikan namanya FKS, Forum Komunikasi Stokis 513. Nah, beliau sudah punya jadwal 1 tahun, punya organisasi support sistemnya, betul? Ketuanya siapa, sekjennya siapa, yang mengurusi kurikulum pendidikan siapa, dan sebagainya. Ada semua, dan jadwal 1 tahun sudah dibikin. Nah, kemudian jalur Mas Abror itu ada PBN, Pendidikan Bisnis NASA. Itu juga sudah terjadwal, mereka sudah mengadakan KDI sendiri, pelatihan-pelatihan sendiri, NDO, dan sebagainya, home sharing, dan sebagainya. Nah, banyak sekali muncul support system di jaringan Pak Iksan, jaringannya Bunda Zaki, jaringan Pak Agus Anwar, dan sebagainya. Mereka sudah punya support system dan mengadakan kurikulum pendidikan. Nah, Diamond Network ini tetap harus ada karena untuk kaum duafa. Punya upline tapi tidak pernah bantu ya. Saya itu ikut NASA atau upline nggak pernah bantu ya Pak Ardi. Lalu pelatihannya ikut mana? Di sana kan tidak boleh, saya di sana tidak boleh karena saya tidak jaringan sana. Tenang, ada Diamond Network. Ini support system lintas jaringan terutama kaum duafa yang terlantar upline-nya tidak membina. Ya, itu. Tapi kalau mereka-mereka yang sudah tersistem, ya toh, masih ikut Diamond Network, ya tidak salah, tapi dahulukan yang duafa ini loh ya. Ya, jangan sampai yang duafa kehabisan kuota, Anda yang tersistem kok masih ngambil di Diamond Network, ini kasihan yang tidak terbina ini. Ya. Nah, jadi Diamond Network itu lintas angkatan. Oh, lintas angkatan, lintas jaringan. Ya, lintas angkatan juga. Ada yang angkatan yang sudah tua masih top silver, ya boleh ikutlah. Ya, nah ini Bapak Ibu, ini vital sign. Berapa, semakin besar angkanya, semakin vital sign. Semakin sedikit bahkan mendekati 0 bukan vital sign, tetapi dead sign. Ya, nah, bukan tanda-tanda kehidupan, tapi tanda-tanda kematian kalau mendekati 0. Jumlah kaki, belum punya downline, berarti belum punya kaki. Yang ikut KDI, jangankan kaki, oh, saya aja juga belum, nah, ini kan 0 semua ini. Nah, ini tanda-tanda jaringan Anda nggak berkembang. Betul enggak? Tapi kalau jumlah kaki yang ikut KDI ada 10 kaki. Wah, kan keren. Punya 15 kaki, 10 kaki ikut KDI semua. Berapa jumlah member yang ikut KDI? Oh, per kaki ada 100 nih, 200 nih, 300. Wah, ini keren. Semakin besar angkanya, semakin vital sign. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, oke. Nah, poin omset atau omset salah satu ukuran dalam vital sign. Tidak cukup untuk melihat kekuatan bisnis Anda. Jadi artinya omset kadangkala fata morgana. Kalau Anda punya omset karena proyek, ya itu duit juga, ada profitnya juga, tetapi tidak vital sign. Kenapa? Kalau proyek itu memang sekali dapat duitnya gede. Itu juga menarik, ya toh. Jangan disepelekan juga, karena kalau Anda dapat langsung 1 miliar kan menarik, ya toh. Nah, ini proyek. Tetapi ini omset fata morgana. Ketika perkebunan atau yang punya proyek itu ganti pimpinan, lalu tidak belanja lagi ke Anda, 0 omset Anda. Betul tidak? Nah, beda ketika kalau vital sign. Artinya Anda punya omset karena jaringan besar. Jadi jaringan yang
gabung di jaringan Anda itu orang-orang yang sudah fanatik dengan produk-produk NASA. Mereka sulit dihentikan. Mereka akan terus belanja. Ya kan? Sehingga Anda selalu omset, Anda akan mendapatkan passive income. Nah, itu baru yang namanya vital sign. Ya. Jadi vital sign adalah komparasi tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda alam jaringan Anda, apakah hidup atau tidak. Jadi dapat digunakan untuk mengukur kondisi bisnis Anda sekarang maupun kondisi bisnis Anda di masa depan. Jadi kelihatan dari vital sign-nya, berapa kaki yang ikut KDI, yang ikut seminar menembus batas, yang ikut public speaking, yang mengadakan NDO, yang ikut home sharing, berapa jumlah kaki, berapa jumlah orang, berapa jumlah pematerinya. Itu semakin besar, semakin vital sign. Dan itu bisa dipakai untuk mengukur bisnis Anda, kondisi Anda sekarang ini sampai bisnis NASA Anda masa depan seperti apa. Ya, ini adalah vital sign, bukan omset. Orang yang sudah vital sign pasti ngomset, tapi ngomset belum tentu vital sign. Ya. Nah, maka Anda harus merencanakan kerangka kerja dalam menjalankan bisnis NASA ini. Ya, harus ada kerangka kerjanya, harus Anda rencanakan, ya, supaya vital sign Anda menjadi distributor yang qualified sesuai dengan peringkat Anda. Nah, contoh kecil ini Bapak Ibu. Misalnya Anda ingin mengejar menjadi seorang silver manager. Anda punya 2 kaki. Syaratnya apa manajer itu? Silver manager itu, yang pertama mencapai peringkat manajer sebelumnya. Memiliki 2 kaki minimal 1.000 poin. Memiliki omset 5.000 poin. Ya. Nah, atau ini contohnya ya, memiliki 2 kaki masing-masing 2.000. Karena ingin mengejar peringkat, maka karena syarat yang ketiga tadi harus 5.000 poin, ini kan kurang 1.000, betul? Maka Anda harus belanja 1.000 poin. Anda belanja 1.000 poin, kemudian si B 2.000, si C 2.000, Anda silver manager, tapi Anda harus belanja 1.000 poin. Berat apa berat? Kalau Anda bukan seorang penjual, beratnya minta ampun, betul? Nah, ini silver yang kurang vital sign seperti ini. Nah, silver yang vital sign seperti ini. Anda ngerekrut 4 orang, setiap frontend Anda ini ngerekrut 3, dan setiap 3 ini ngerekrut 3 semua. Jadi di level 1 ada 4, level 2 ada 12, level 4 ada 48. Jadi jaringan Anda sudah 64 orang, betul tidak? Kalau 64 orang itu tutup poin semua, hanya tutup poin menggantikan kebutuhan sehari-hari, Anda sudah silver itu. Dan Anda seorang silver manager yang qualified. Bisa dimengerti maksud saya? Beda dengan yang tadi. Kalau ini berat Bapak Ibu, betul tidak? Punya 2 orang, omsetnya gede-gede semua, Anda sendiri mau silver kurang 1.000, belanja sendiri. Ternyata nggak pinter jual, akhirnya barangnya dibuang-buang gitu. Nah, atau nanti dijual murah harganya. Ini payah ini kalau udah seperti ini. Ya, ini tidak qualified. Tapi kalau seperti ini qualified Bapak Ibu. Anda hanya tutup poin 100 dan jaringan Anda tutup poin 100 semua, mereka merasa ringan hanya menggantikan kebutuhan sehari-hari. Anda pun menjadi seorang silver manager yang qualified. Ini bonusnya gede loh kalau meskipun hanya seperti ini dan hanya tutup poin 100 saja. Ya, ini udah di atas 1 juta ini. Nah, tutup poin langsung 1 juta lebih, nah ya menarik ini. Bisa 1,5 juta ini penghasilannya karena 4 kaki rata. Ya, nah, ini sudah rabat karir sudah keluar ini. Rabat karir keluar, rabat kepemimpinan juga sudah mulai keluar, ya. Apalagi rabat pengembangan, ini menarik sekali ini pasti. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi Anda bisa mempunyai poin tapi belum tentu memiliki vital sign. Tapi jika Anda bisa mempunyai vital sign, Anda pasti memiliki poin. Ya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang ini mungkin cukup awal bagi kita untuk mengetahui bahwa bisnis ini cukup stabil atau aman. Tentu Anda ingin ya bekerja menghasilkan passive income, ya. Anda tentu tidak ingin kerja full time terus-menerus, betul? Di awal-awal memang harus kerja full time, tapi
Target Anda adalah passive income. Anda mau mendapatkan kebebasan waktu dan sebagainya, Anda mau mendapatkan royalti yang berkesinambungan. Maka satu-satunya cara adalah jalankan bisnis NASA ini berdasarkan apa Bapak Ibu? Vital sign. Bisa dimengerti? Nah, vital sign cara paling mudah adalah Anda dengan yang namanya buku kerja. Ya. Anda wajib punya buku kerja ini. Karena disinilah nanti vital sign akan Anda tuliskan berdasarkan pengalaman para upline Anda, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagi yang belum punya buku kerja ini, Anda bisa membeli di Diamond Network. Ya, harganya Rp35.000. Ya. Rp35.000. Ya. Tapi kalau Anda beli banyak, ya ada diskon karena nanti Anda jual 35, kalau Anda modal besar nggak ada untung kan ya repot. Jadi kalau Anda beli banyak lebih murah daripada 35.000. Untuk ya Anda harus punya keuntungan, kalau punya modal kan harus diberi keuntungan ya. Nah, ini 35.000. Nah, Anda bisa dapatkan di Diamond Network, termasuk ada paket info dan sebagainya ya. Itu lengkap semua di Diamond Network Anda. Nah, untuk bisa bekerja secara vital sign, Anda harus punya yang namanya buku kerja ini, ya. Ke buku kerja distributor inti, buku kerja distributor yang aktif, buku kerja distributor yang serius. Nah, ini harus diisi. Nah, nanti bisa Anda lihat buku kerja ini, Anda bisa isi nama suami istri Anda, nomor anggota, alamat, telepon, sponsor, stokis, tempat Anda mendaftarkan. Nah, ini Anda isi supaya tahu kalau ini hilang, bisa dicari orangnya. Ya, oh ini punyanya Pak Paijo, nah, ini punyanya Ibu Tulkiem misalnya. Gitu, nah. Lalu halaman kedua ini alasan utama menjalankan bisnis NASA. Nah, ini menyangkut cita-cita, keinginan Anda, impian Anda menjalankan bisnis NASA ini apa? Alasannya apa? Kenapa NASA ini menarik Anda? Kenapa Anda mau semangat di bisnis ini? Apa alasannya? Ini harus kuat, Bapak Ibu. Jangan main-main dengan impian, jangan main-main dengan alasan Anda ikut di NASA ini. Impian harus besar, tapi terukur. Terukur artinya memungkinkan Anda capai. Tapi ya sebesar-besarnya. Jangan pernah takut punya impian. Impian harus besar. Bung Karno pernah mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalaupun jatuh, Anda jatuh di antara bintang-bintang. Betul? Tapi kalau Anda menggantungkan cita-cita Anda setinggi pohon tomat, sudah. Itu ya selamanya di tanah Anda. Artinya tidak akan pernah besar. Betul? Nah, harus besar, terukur, bisa divisualkan, bisa dinominalkan, bisa dilukiskan, sehingga bisa Anda gambarkan, bisa Anda bikin maketnya, bisa Anda tulis nominalnya, Anda tempelkan di ruang tamu, Anda tempelkan di ruang tidur, Anda tempelkan di ruang makan, Anda tempelkan di garasi, Anda tempelkan di mobil, Anda tempelkan di kamar mandi, pokoknya semua tempat yang sering Anda datangi, ada impian Anda. Ketika Anda sedang di kamar mandi, itu impian saya. Nah, ketika sedang tidur, impian saya. Ketika nyetir mobil, impian saya. Ketika di kantor, impian saya. Ketika baru layah-layah di ruang keluarga, impian saya. Di ruang tamu, menerima tamu, impian saya. Sehingga impian itu betul-betul masuk ke bawah sadar Anda. Dan harus time bonded, kapan mau dicapai. Kalau tidak ada time bondednya, kapan mau dicapai bahaya. Tidak jelas. Nah, apa cita-citamu? Wah, pokoknya mau sukses, sudah, ini enggak jelas. Nah, sukses itu kan tidak jelas. Sukses itu apa? Pokoknya sukses. Terus kapan mau dicapai? Ya terserah, pokoknya kapan terserah dan sukses. Kira-kira jelas tidak impian seperti ini?
Tidak jelas suksesnya seperti apa, kapan mau dicapai, nggak ada time bounded-nya. Anda ketemu 5 tahun lagi juga ditanya sukses. Mau saya sukses, kapan? Ya terserah. 20 tahun kemudian juga seperti itu jawabannya. Sudah mau sentik-sentik, sudah sakaratul maut ya tetap ditanya seperti itu. Akhirnya nggak akan pernah terwujud. Kenapa? Karena tidak jelas. Yang kedua, time bounded-nya juga tidak jelas. Kapan mau dicapai? Maka impian harus besar, harus terukur, bisa dinominalkan, bisa dibayangkan, bisa dituliskan, bisa diwujudkan dalam bentuk maket, dan sebagainya, dan kapan mau dicapai. 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Semakin cepat, semakin baik. Semakin besar, semakin baik, yang penting terukur. Nah, itu di halaman 4. Ya. Sebab kalau impian Anda besar, cara mencari peluangnya pun penuh daya juang, betul enggak? Kalau impian Anda itu hanya UMR 1,6, 1,7, peluangnya itu banyak sekali. Mau jualan gorengan bisa, jualan mie ayam bisa, jualan bakso bisa, ngelamar pekerjaan juga sudah UMR, gitu? Mudah. Ya, dan saking mudahnya, kemungkinan Anda akan santai-santai saja karena tidak ada tantangan, betul? Target saya kan cuma 1,6, betul? Fight, habis-habisan naik 2 kali lipat, 3,2 juta, betul? Saya jamin kalau Anda punya penghasilan 3,2 juta anak 3, tak jamin nggak punya rumah. Motor saja pasti kreditan. Nyekolahkan anak, ya sekenanya, betul enggak? Rekreasi, pol Parangtritis. Nah itu, nggak ada cerita rekreasi ke Singapura atau ke Paris ya, dengan pasangan, enggak mungkin lah dengan penghasilan seperti itu. Ya, puasa 2 tahun saja baru untuk beli tiketnya itu. Nah, ngeri kan? Iya. Seperti itu, faktanya memang harus begitu. Tapi kalau Anda punya impian besar, saya yang punya penghasilan 1 miliar per bulan, boleh? Boleh, dan memungkinkan, terukur, dan ada peluang bisnis yang menghasilkan segitu. Kalau ada, kenapa tidak? Saya juga pasti bisa. Memang carinya tidak mudah, peluang yang menghasilkan 1 miliar itu tidak mudah. Baru cari peluang saja harus perlu kerja keras. Setelah menemukan peluangnya, Anda fight habis-habisan. Mungkin hanya mencapai, wah saya ternyata setelah fight hanya berhasil 5%. Setelah 3 tahun saya berjuang untuk mewujudkan 1 miliar per bulan, ternyata saya hanya mewujudkan 5% saja. 5% dari 1 miliar berapa Bapak Ibu? 50 juta rupiah. Coba, kalau 50 juta rupiah penghasilan Anda, kira-kira kalau punya anak 3, sekolahnya favorit enggak? Favorit. Bisa punya rumah enggak? Bisa. Punya mobil? Bisa. Mungkin enggak itu rekreasi di Eiffel sana, di Paris? Bisa. Atau di Melbourne? Wah keren sana, Australia. Atau naik haji? Atau tiap tahun umroh? Boleh. Kan keren, betul? Nah, itu kalau 50 juta. Nah, coba, hanya karena impian yang berbeda, impian besar dengan impian kecil, hasilnya beda. Betul enggak? Impian besar mencari peluangnya pun perlu daya juang, apalagi mewujudkannya. Harus habis-habisan. Tetapi ketika Anda mencapai hanya 5%-nya saja, kehidupan finansial Anda, kehidupan Anda yang lain-lainnya, jauh lebih luar biasa dibandingkan yang UMR atau 2 kali UMR tadi. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ya, dan di bisnis NASA ini cukup 8 jam sehari di 3 tahun pertama. Kalau Anda serius sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan ilmu, ya, dan Anda bisa bekerja sama, 3 tahun saja saya pastikan 10 kali lipat dari UMR Anda, gaji Anda di sini. Yes. Baik. Nah, kemudian ini penghasilan saya berapa? Mulai bulan apa? Tahun berapa? Minimal berapa per bulan? Harus bisa. Harus saya perjuangkan. Saya perjuangkan dan saya perjuangkan. Nah, kalau sudah Anda tanda tangani, disaksikan para upline Anda, ya. Nah, ini kalau Anda ingin mobil, mobil apa? Tentukan mereknya kalau perlu. Ya. Alphard. Oh, boleh.
Ya toh? Nanti bisa belinya tahun 2002, ya beli yang terbaru 2002. Jangan Alphard yang 92. Nah, beda. Ya, sesuai. Rumah yang Anda impikan seperti apa? Maketnya dibikin, Anda tuliskan. Ya, bikin maket, pesan orang arsitek, tolong bikinkan maketnya. Biar ini menginspirasi saya. Nah, ini rumah, ya. Kenangan indah seperti apa yang ingin Anda berikan pada keluarga Anda? Ya, artinya ya mau dolan rekreasi kemana, ya toh? Tampilkan gambar-gambar foto, ya, keluarga yang bahagia, umroh bersama, ya toh? Bercengkrama di rumah yang syahdu dan indah dan sejuk, ya toh? Kalau saya membayangkan seperti itu, banyak pepohonan, banyak buah yang berandul itu, ya toh? Nah, jendelanya besar-besar, rumahnya bersih. Di sudut ada pianonya, main piano, mengerikan ini sudah. Dan kayaknya sudah terwujud itu. Ya. Nah, ini target peringkatnya. Manager, silver, gold, pearl, kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Ada semua. Ini harus ditargetkan. Aku pantas meraihnya karena aku menginginkannya. Karena aku mau berjuang, aku bukan pecundang. Karena aku yakin Tuhan mengendaki aku menjadi insan pemenang. Yes. Gitu. Ya. Nah, ini targetku menuju peringkat yang berkualitas. Ya, di sini ada, ya, saya harus manajer. Nah, kapan? Lalu di sini omset bulan berapa, jumlah kaki berapa, jumlah kaki yang melakukan konsultasi berapa. Di sini ada angka-angkanya. Ini adalah angka-angka vital sign yang sudah dilakukan mereka-mereka yang sudah berhasil. Dan angka-angka ini ditampilkan supaya Anda mengikuti jejaknya. Kalau Anda seorang manajer kemudian angkanya sesuai ini, Anda vital sign. Apalagi kalau lebih besar angkanya, lebih vital sign. Kalau Anda sebagai seorang silver, ini angka-angkanya yang ditampilkan. Berapa omset bulanannya, berapa jumlah kaki, berapa jumlah kaki yang melakukan konsultasi, jumlah kaki yang mendapatkan bonus, jumlah kaki yang ikut KDI, dan seterusnya. Ini semakin angkanya minimal yang tertulis ini, syukur lebih, Anda sudah vital sign. Dan ini terus sampai peringkat Anda crown diamond. Ya, terus sampai peringkat Anda crown diamond. Nah, setelah Anda isi semuanya, ya, Anda pelajari buku kerja nanti, Anda minta tanda tangan upline Anda. Jangan Anda beli langsung minta tanda tangan, audisi aja belum minta tanda tangan. Sering seperti itu? Nah, Pak Ardi sebentar, gimana Mas? Minta tanda tangan nih buku kerja. Dan ini buku kerja kok belum ada perencanaan sudah minta tanda tangan. Maunya apa ini? Yang benar kan diisi dulu baru minta tanda tangan. Bukan beli langsung minta tanda tangan. Nah, saya jadi saksi apa? Nanti kalau Anda konsultasi, wah nggak berhasil, ya pantesan nggak berhasil, mau kosong semua sudah tanda tangan. Betul ya? Nah, jadi vital sign itu intinya rencanakan kerja Anda dalam menjalankan bisnis NASA ini sesuai dengan buku kerja ini. Syukur-syukur melebihi target yang tercantum, angka-angka yang tercantum dalam buku kerja ini. Kalau angka-angka yang tercantum di sini melebihi target Anda, melebihi dari angka ini berarti Anda sudah vital sign. Berarti kemungkinan bisnis NASA Anda akan berkembang. Tetapi kalau nilainya lebih kecil, kurang berkembang. Apalagi mendekati 0, bukan vital sign, tetapi dead sign. Tanda-tanda kematian jaringan. Ketika vital sign Anda 0 semua. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Baik, dengan demikian materi vital sign malam ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Anda akan berhasil jika Anda mampu mempertahankan semangat Anda dan komitmen menjalankan buku kerja yang sudah Anda rencanakan. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap? Siap. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. NASA. Luar biasa. Anda. Tepuk tangan buat Anda semuanya.